Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di acara podcast Pagi Pagar Kehidupan kali ini. Bagaimana keadaan kamu? Semoga semakin bahagia dan semakin banyak ya inspirasi yang bisa merubah hidup kamu dan memberikan dirimu semangat. Amin. Nah sekarang bicara soal semangat. Coba, saya pengen kamu itu cerita kepada saya di komentar, sedikit aja. Hal apa yang paling kamu suka dari Pagar Kehidupan yang belakangan ini membuat kamu semangat ketika menonton video saya? Apa sih yang membuat kamu semangat dari video-video Pagar Kehidupan? Tulis di komentar ya. Terima kasih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di acara podcast pagi kali ini, saya yakin banget nih, kalau kamu sebagai sahabat saya sedang melakukan sebuah aktivitas. Nah sekarang, kita ngobrol santai aja, kamu tetap lakukan apa yang sedang kamu lakukan sambil dengerin nih. Kita akan membicarakan sebuah topik yang menarik. Gimana nggak menarik? Karena kali ini kita akan mencoba mengambil sebuah hikmah kehidupan dari sebuah buah fenomenal. Apa itu mas? Betul sekali, buah durian. Ini mantep nih. Jadi sebenarnya topik hari ini terinspirasi dari banyak kisah yang saya alami dan juga dari banyak curhatan ya yang ditanyakan oleh kamu semua di bagian komentar di video-video yang lain. Sekarang saya tanya, apakah betul sampai saat ini ada semacam kebiasaan dalam hidup kamu? Kebiasaannya adalah gini loh. Ketika ada orang yang gak suka sama kita, bener gak sih kalau kamu langsung nyalahin diri sendiri? Langsung mengatakan, yah kenapa sih kok saya gini? Kenapa sih kok saya bodoh banget? Kenapa ya kok saya begini kurang bagusnya punya badan? Kenapa ya kok saya begini kurang baiknya punya sifat? Benar, apakah itu yang kamu alami? Kalau memang benar, nah ini dia. Ini alasan kuat kenapa saya mengambil contoh buah durian. Sekarang gini. Coba deh tulis di komentar. Tulis di komentar, apakah kamu suka dengan buah durian? Tulis di komentar sekarang. Nah, sambil kamu nulis, saya ingin coba kamu membayangkan buah durian. Kita sama-sama membayangkan buah durian. Nah, buah durian itu sebenarnya buah yang sangat unik. Betul, dibandingkan buah lain, buah durian ini unik banget. Kenapa mas? Kamu tahu nggak sih, kalau di luar Indonesia, buah durian itu termasuk ke dalam buah yang mohon maaf sangat menjijikan bagi orang luar Indonesia. Bahkan, kalau kamu percaya atau tidak, buah durian itu pernah loh dijadikan sebagai tantangan di acara-acara yang hadiahnya itu besar. Semacam kayak Fear Factor kalau di Amerika. Kamu pernah tahu ya? Buah durian itu saking menjijikannya buat mereka sampai dijadikan sebagai tantangan seolah-olah buah itu mohon maaf adalah racun atau sampah bagi mereka. Tapi bagi kita, bagi kamu mungkin buah durian adalah buah yang terlezat. Betul apa betul? Nah, sekarang coba pikirin baik-baik. Kamu itu sebenarnya sama kayak buah durian tadi. Bener, saya ulangi ya. Kamu itu sama seperti buah durian tadi. Loh, maksudnya apa mas? Nih, saya kasih tahu. Buah durian itu ada yang benci, ada yang suka. Ada yang benci banget, ada yang suka banget kayak kamu. Betul nggak? Nah sekarang, apakah kamu nggak ngerasa bahwa kamu tuh sama seperti buah durian tadi? Gini loh, kamu kan juga ada nih orang-orang yang nggak suka sama kamu. Tapi ada juga loh kalau kamu teliti orang-orang yang suka sama kamu. Betul? Nah sekarang coba kita teliti lagi deh dari peristiwa buah durian ini. Sekarang kalau saya tanya sama kamu, coba tolong dijawab dalam hati ya. Ada orang yang nggak suka sama durian karena durian itu menjijikan bagi mereka. Tapi ada juga orang yang kayak orang Indonesia kebanyakan suka banget dengan buah durian karena bagi mereka durian itu luar biasa lezat. Nah sekarang saya mau nanya sama kamu, salah siapa? Iya saya tanya, salah siapa kenapa buah durian itu bisa seperti itu? Saya mau nanya sama kamu, tolong dijawab. Salah siapa?
Salah buah duriannya? Atau salah orang luar Indonesia yang benci buah duriannya? Atau jangan-jangan malah salah orang yang suka durian tadi? Dalam peristiwa buah durian tadi, itu persis kayak hidup kamu loh. Dalam peristiwa buah durian tadi, itu nggak ada yang salah sama sekali. Durian itu memang ada yang suka, dan durian itu memang ada yang tidak suka. Memang durian itu bau, tapi bau bagi sebagian orang itu kayak bau parfum surgawi. Tapi memang bau durian itu bukan salahnya si durian, dari sananya begitu. Bisa menjadi berkah bagi yang lain dan bisa menjadi musibah bagi yang lain. Tapi tidak ada yang perlu disalahkan dalam hal ini. Sama seperti hidup kamu kan? Coba lihat baik-baik deh, lihat dirimu sekarang. Kenapa sih kalau kamu ada orang yang gak suka sama kamu, sama karya kamu, terus kamu langsung nyalahin diri sendiri? Kenapa? Kenapa kita nggak bisa ambil pelajaran dari si buah durian tadi? Ada orang yang suka durian dan ada orang yang tidak suka durian, titik sampai di situ. Sama seperti kamu, ada orang yang cocok dengan kamu dan ada juga orang yang tidak cocok sama kamu, titik. Kenapa harus diperpanjang seolah-olah ketika ada orang yang tidak cocok sama kamu, itu salah kamu? Kenapa sih? Bener nggak? Coba dipikir-pikir. Iya kan? Nah, itu maksud saya. Sekarang kita masih lihat lagi nih si buah durian. Buah durian itu kalau kita cari kekurangannya bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kita cari kelebihannya bisa nggak? Bisa. Ya udah kita telaah lagi. Kita telaah lagi supaya kamu dapat hikmahnya lebih dalam. Oke? Nih, kekurangan buah durian. Semua tahu. Buah durian itu tajam, Mas. Aduh, susah dipegangnya. Betul? Oke. Kelebihannya, begitu kulitnya itu dibuka, tajamnya itu bisa kita hadapi. Apa yang dilihat? Wah, bagi yang suka durian nih, coba ingat-ingat, daging durian yang pulen itu buat kamu seolah-olah kayak ngelihat sebongkah emas. Alhamdulillah banget, bersyukur banget, puji Tuhan banget rasanya tuh kalau kamu suka durian dan buah durian itu kebuka depan muka kamu. Bayangin. Enak ya? Itu kelebihannya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kamu melihat durian mau dari sisi mana nih? Mau dari sisi negatifnya kamu protes kenapa kulitnya tajam? Atau kamu mau lihat sisi positifnya? Melihat betapa harumnya buah durian dan betapa pulennya daging durian itu buat kamu. Tergantung kamu kan? Mau lihat si durian ini dari sisi mana? Betul nggak? Sama-sama durian, duriannya tidak berubah, tapi cara pandang kamu yang berubah, hidup kamu berubah. Itu maksud saya. Nah, sekarang ini belum selesai. Durian ini menarik nih kalau kita telaah lebih dalam lagi. Gini, Mas, saya ini emang kalau nyium bau durian itu pusing, Mas. Kalau saya nyium bau durian dari kejauhan aja, aduh bawaannya tuh pusing, puyeng, bahkan kadang-kadang maaf ya Mas, saya mual, Mas. Terus saya harus gimana dong kalau ngelihat orang ada yang makan durian dekat rumah saya? Nah, pertanyaan ini masih menggunakan subjek durian. Tapi sadar nggak sih, peristiwa ini juga sama seperti hal yang sering kamu alami dalam hidup. Nih, ketika kamu mengalami sebuah peristiwa di mana ada orang yang mencaci karya kamu, pekerjaan kamu, hasil kerja keras kamu, itu sama seperti orang yang tadi nanya, gimana caranya kalau saya pusing nyium bau durian? Jawabannya adalah cukup jauhi sumbernya dan biarkan orang yang mengkonsumsi durian tadi menikmatinya selama dia tidak berlebihan di depan mata kamu. Sama seperti kamu. Ada orang yang gak suka dengan karyamu, kerja kamu, hidup kamu, apapun yang kamu lakukan bagi dia mungkin salah terus gitu ya, mohon maaf. Sekarang ya udah. Kenapa kamu harus pikirin orang-orang yang tidak cocok sama kamu sih? Iya kan? Sama seperti durian tadi. Ada orang yang cocok, ada orang yang tidak. Gak ada yang salah sama sekali. Durian itu bagus bagi orang yang suka dan jelek bagi orang yang tidak suka, titik. Tapi bukan berarti kita harus nyalahin si durian. Bukan berarti kita harus nyalahin kamu ketika ada orang yang tidak cocok sama kamu. Jadi gimana Mas? Kalau ada orang yang tidak cocok sama kamu, hasil karyamu, kerja keras kamu, pergilah dari dia baik-baik. Sama seperti kalau kamu gak suka durian.
Ngelihat ada orang makan durian depan kamu, pilihannya cuma dua. Kamu tinggalin orang itu baik-baik, atau kamu tegur baik-baik, kalau tidak bisa kamu yang minggir. Gitu loh. Udah mulai sadar ya? Alhamdulillah, bagus. Nah, sekarang ini yang terakhir nih, dan ini justru paling penting. Ini tolong dengerin baik-baik. Kalau seandainya tadi kan, itu bagaimana kalau kamu tidak suka durian menghadapi orang yang suka durian. Nah, sekarang dibalik. Bagaimana seandainya kamu yang suka banget makan buah durian? Wah, terus kamu tuh bingung lihat orang-orang yang gak suka makan buah durian. Apakah boleh kamu memaksa orang lain supaya mereka suka dengan durian hanya karena kamu suka? Boleh nggak? Tolong dijawab. Boleh? Tidak boleh. Nah, sama seperti hidup. Ada hal yang menurut kamu itu baik. Ada hal yang menurut kamu itu bagus, tapi belum tentu bagi orang lain itu sama. Saya ulangi. Belum tentu hal yang baik buat kamu, bagus buat kamu, itu bagus dan baik untuk orang lain. Nggak boleh memaksakan. Ya tapi kan ini bagus mas. Itu bagus buat kamu. Belum tentu bagus buat orang lain. Contoh kayak pagar kehidupan ini, bagus sekali buat kamu. Tapi kalau ada orang yang nggak cocok, kenapa sih harus dipaksain? Kan rezeki sudah ada yang ngatur, betul nggak? Sama seperti produk kamu yang sedang kamu jual, lihat itu baik-baik. Ketika produk kamu itu belum laku, itu bukan berarti tidak laku. Cari orang yang cocok. Ketika ketemu orang yang cocok, produk kamu akan laku. Iya toh? Jadi jangan buru-buru menyalahkan, produk saya jelek mas, barang saya jelek. Pakai filosofi durian ini. Kalau ada orang yang tidak suka dengan produk kamu, bukan karena produk kamu jelek. Bisa jadi karena belum ketemu jodohnya aja nih produk kamu. Cari lagi orang yang cocok, maju lagi, coba lagi. Itu yang benar. Sama seperti jodoh. Kamu sekarang punya kekasih. Katanya sih mau nikahin kamu. Tapi kok dia selingkuh misalnya. Ya sudah, pakai filosofi durian ini. Dia tidak cocok dengan kamu, kamu tidak cocok dengan dia. Dia bukan buat kamu, jangan dipaksain. Sama seperti duren. Kamu suka duren, ada orang gak suka. Jangan dipaksa suka tuh orang makan duren. Semua ada jodohnya. Semua ada cocok-cocokannya. Paham ya? Sudah mulai sadar banget sekarang ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang pelajaran yang bisa kita petik kesimpulannya gini, teman-teman. Apapun yang kamu alami sampai detik ini dalam hidup, itu sebenarnya menjadi terasa berat bukan karena masalahnya, tapi karena siapa? Karena diri kamu belum memahami filosofi durian ini. Selama ini ketika ada orang yang tidak suka dengan kamu, produk kamu selalu nyalahin dirimu sendiri. Padahal diri kamu ini sangat tidak perlu disalahkan sama sekali. Ayo sekarang bangkit yuk. Sekarang bangkit. Katakan dengan suara lantang bahwa kalau ada orang yang tidak suka sama saya, itu karena dia tidak cocok dengan saya. Katakan. Kalau ada orang yang tidak suka dengan produk saya, karya saya, kerja keras saya, sekarang kamu katakan bahwa mereka bukan jodoh saya, mereka tidak cocok dengan saya tidak perlu memaksakan mereka untuk suka dengan saya dan karya saya cukup sabar dan cari orang yang benar-benar jodoh bagi saya, cocok bagi saya. Itu filosofi durian yang perlu kamu ambil hikmah pelajarannya dari buah durian tadi. Paham ya? Alhamdulillah. Semoga apa yang saya bagikan ini benar-benar bisa merubah cara pandang kamu. Setiap kali kamu melihat durian, ingat video ini. Dan jadikan buah durian tadi sebagai pelajaran berharga untuk merubah hidup kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.